Berikutnya kita akan melihat komposisi dari transformasi linier. Sebagaimana fungsi pada umumnya, transformasi linier juga dapat dikomposisikan. Marilah kita pelajari lebih dalam bagaimana sifat komposisi transformasi linier. Misalnya T adalah transformasi linier dari V ke U, dan T2 adalah transformasi linier dari U ke W. Transformasi linier tersebut kita komposisikan T2, komposisi T2 dan T1 kita tulis sama dengan seperti ini. Dibaca sebagai T2 bulatan T1. Ini adalah transformasi linier yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi vektor V yang merupakan elemen dari ruang vektor V ditransformasikan oleh T1 terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya akan kita transformasi linierkan dengan T2. Jadi ini adalah V elemen dari ruang vektor V, kita bawa dulu ke T1. Hasil dari ini kita bawa ke T2. Ini adalah T2 bulatan T1V. Apabila kita bicarakan ini adalah vektor di ruang Euclid, let's say ini adalah vektor di Rn. Ini adalah vektor di Rn. Dan ini adalah vektor di Rk. Ya. Jadi kita bisa melihat TV T1V sebagai perkalian antara matriks standar T yang berordo n kali n dengan vektor V. Ketika kita melakukan komposisi dengan T2 seperti ini, maka kita melakukan perkalian antara TV dengan matriks standar komposisi T2. Ini adalah K dikalikan dengan N. Jadi kita bisa bentuk seperti ini ya untuk perkalian matriksnya. Contoh lainnya di sini kita punya transformasi linier dari R2 ke P2. Jadi AB dipetakan ke A plus PX plus A plus 2B X kuadrat. Lalu dari P2 kita petakan ke N22, misalnya seperti ini. Maka T2 bulatan T1 kita bisa bentuk AB, kita transformasi linearkan dengan ini, dengan T1, sehingga kita bisa peroleh dia adalah A plus BX plus A plus 2B X kuadrat. Lalu hasil ini akan kita transformasi linearkan. Ini kita tulis 2 ya. Sehingga kita akan memperoleh AB A plus BX ini adalah matriks yang bentuknya
A, di sini adalah B, di sini adalah 0, di sini adalah B plus A plus 2B. Atau berbentuk A0B A plus 3B. Gitu. Sekarang kita coba lakukan komposisi dari rotasi, ya. Kita punya vektor A seperti ini, kita komposisikan. Pertama kita transformasi linearkan dari A ke T1A. Seperti ini, kita peroleh T1A. Lalu hasil yang ini kita rotasikan dengan sudut alfa. Maka kita akan peroleh seperti ini. Sekarang kita coba lakukan komposisi dari T2A. Jadi A akan dirotasi oleh T2, lalu hasilnya akan dirotasi oleh T1. Kita punya A di sini, saya akan coba warna yang berbeda ya. Misalnya ini adalah A. Kita akan rotasi A sebesar alfa misalnya. Lalu dari sini kita akan rotasi sebesar misalnya beta. Sehingga kita peroleh di sini adalah T1, T2, A. Dalam kasus ini kita akan peroleh bahwa komposisi rotasi T2, T1A sama dengan komposisi rotasi T1, T2A. Jadi pada kasus ini urutannya bisa dibalik. Sekarang kita lihat lagi komposisi, rotasi, dan proyeksi. Pertama kita melakukan rotasi, kemudian melakukan proyeksi. Ini adalah T1, lalu ini adalah T2. T1 di sini misalnya kita punya A seperti ini, akan kita rotasi sebesar beta. Kita peroleh T1A ini ya, vektor ini. Kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu X. Maka hasilnya adalah vektor yang oranye ini. Coba kita lakukan juga proyeksi, kemudian rotasi. Jadi sekarang kita balik urutannya. Kalau ini rotasi dulu, kemudian proyeksi. Kalau yang kedua, kita lakukan proyeksi dulu, baru kita lakukan rotasi. Kita coba dengan vektor yang sama ya. Di sini saya punya Y, di sini saya punya X. Saya punya A tadi berada di sumbu X ya. Di sini kita lakukan A. Lalu kita proyeksikan. Ya, kita proyeksikan, kita akan mendapatkan, saya ganti warna sebentar.
vektor T1A di sini juga, gitu ya. Lalu kita rotasikan sebesar beta. Gitu. Saya buat di sini. Ini adalah T2, T1. Perhatikan di sini, hasil akhirnya untuk proyeksi kemudian rotasi adalah vektor ini. Sedangkan untuk rotasi kemudian proyeksi hasilnya adalah ini. Dua vektor ini adalah vektor yang berbeda. Jadi kita bisa menyimpulkan komposisi transformasi linier itu tidak selalu menghasilkan nilai yang sama. Artinya T2, T1, T2 bulatan T1 belum tentu sama dengan T1 bulatan T2. Gitu. Jadi urutan dari transformasi linearnya apabila kita ubah lalu kita komposisikan itu belum tentu menghasilkan vektor yang sama. Sehingga komposisi transformasi linear tidak bersifat komutatif. Nah, sekarang kita lihat ya, kita punya transformasi linear T1, T2, T3 seperti ini. Domain dari T3 adalah range dari T2. Gitu, jadi domain dari ini T3, ini yang terakhir ya, adalah range dari T2. Dan domain dari T2 adalah range dari T1. Jadi di sini ada perubahan domain dan range. Gitu. Komposisi dari tiga transformasi linear juga menghasilkan transformasi linear juga. Coba kalian buktikan. Tadi sempat kita singgung sedikit ada perubahan pada matriks standarnya. Apabila secara umum kita bisa menyatakan transformasi linear dari suatu vektor adalah matriks standarnya dikalikan dengan vektor tersebut. Nah, sekarang apabila kita melakukan komposisi seperti ini, kita mengalihkannya jadi berubah sedikit. Awalnya seperti ini, lalu kita tambahkan dengan T2. Jadi posisi T2 itu di sebelah kiri dari T1. Sekarang kita lihat di sini ada komposisi transformasi linear. T1-nya adalah proyeksi ortogonal dan T2-nya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk proyeksi ortogonal, matriks standar transformasi linearnya seperti ini. Sedangkan untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, matriks standar transformasi linearnya seperti ini. Maka kita bisa melakukan komposisi seperti ini. Sama dengan T2 dibulatkan dengan T1. Ini adalah perkalian antara 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Kita coba ya, ini berarti 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0. Berarti di sini adalah 0, 0 kali 0, 0 kali 1. Di sini juga 0.
Yang bawah 1 kali 1, 1 plus 0 kali 0. Lalu 1 kali 0 plus 0 kali 0. 0. Dan di sini plus. Ini kita tulis X1, X2. Ini adalah matriks standar transformasi linear komposisi. Adalah X. Dan ini menghasilkan yang sama tadi ya, yang ada di sini. Ini kita dapatkan juga bentuk yang sama. Yang entry pertamanya 0 dan entry keduanya adalah A1. Coba kalian lakukan proyeksi pada sumbu X, lanjutkan rotasi sejauh beta. Ini adalah matriks standar transformasi linear proyeksi pada sumbu X, dan ini adalah matriks standar rotasi sejauh beta berlawanan arah. Coba kalian tentukan sendiri nilainya.